Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen P3K untuk guru dan juga teknik ya, tentunya di tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya. Di sini ada 4 berkas penting ya yang wajib disiapkan untuk tenaga honorer di sini, baik guru maupun teknik ya, atau tenaga kependidikan. Atau mungkin teman-teman lebih mengenal dengan tenaga administrasi atau tenaga tata usaha. Nah, di sini tentunya ya untuk pendataan dan juga untuk persiapan ya P3K tahun 2022 ini. Tentunya ini sejalan ya dengan informasi yang sudah pernah kita sampaikan ini terkait dengan surat edaran ya dari Menpan RB, yang mana di sini ada pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik itu di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman terkait dengan berkas apa saja yang perlu kalian siapkan, dan tentunya form atau formatnya seperti apa kita akan bahas di video ini ya. Tapi seperti biasa kita ingatkan dulu, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokadea.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan bahas di sini ya. Di sini ada contoh surat edaran resmi ya. Di sini terkait dengan pendataan non ASN ya. Tentunya di sini untuk tenaga honorer, baik itu guru maupun di tenaga kependidikan. Yang mana nanti di sini ada 4 berkas penting yang harus kalian siapkan ya. Ini mumpung masih jauh-jauh hari. Bapak Ibu guru mungkin bisa mempersiapkan ya, ataupun menyiapkan setidaknya mungkin ada berkas yang belum siap ya, bisa segera untuk dilakukan persiapan sehingga nanti ketika pendataan sudah dimulai ya, Bapak Ibu guru sudah tidak perlu bingung lagi. Yang pertama kita lihat di sini ada informasi ya terkait dengan pendataan tenaga non ASN ya. Di sini dari pemerintah Kota Palembang ya. Yang mana tentunya di sini ada pendataan tenaga non ASN. Di sini tentunya sama ya. Jadi informasi ini berdasarkan hasil rapat ya di BKPSDM ya Kota Palembang. Nah, di sini tentunya ada beberapa hal yang perlu dipahami ya. Di sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, di dalam pendataan tenaga non ASN di sini adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 ya, atau THK 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi dinas pendidikan atau satuan pendidikan. Nantinya ini untuk teman-teman yang ada di dinas dan juga yang ada di sekolah. Yang kedua, teman-teman di sini adalah mendapatkan honorarium ya dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN atau APBD ataupun juga dana BOS atau BOP ya. Ini informasi penting ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas di video kita ya. Kemarin kita sempat membahas mungkin bagi yang mendapatkan SK BOS atau mungkin dia mendapatkan sumber dananya dari BOS. Nah, mungkin kemarin ada yang was-was ya. Ini tentunya untuk di daerah ini tidak ya. Karena apa? Karena di sini jelas di poin B ya. Di sini dijelaskan untuk daerah Palembang bahwa di sini yang mendapatkan honorarium ya dari dana BOP atau BOS ini bisa dimasukkan ke dalam pendataan tenaga non ASN. Ya, berikutnya di poin C, di sini diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja ya. Nah, berikutnya di poin D, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021 ya. Jadi artinya tahun masuknya berarti akan 1 tahun ya sebelum tanggal 31 Desember 2021. Di poin E, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2022. Nah, selanjutnya teman-teman di sini ada berkas-berkas yang perlu disiapkan ya. Yang pertama, di sini diminta ya saudara untuk mengumpulkan data atau berkas. Yang pertama adalah ijazah terakhir. Jadi ijazah terakhir, ingat ya, ijazah terakhir bukan surat keterangan lulus ya. Biasanya ada yang tanya, Pak gimana kalau masih kuliah ya, tapi istilahnya dia sudah skripsi ya, sudah ujian tapi ijazahnya belum keluar, itu tidak bisa ya. Karena di sini jelas yang diminta adalah ijazah terakhir. Yang kedua adalah SK dan atau SPK ya. Nah, di sini pengangkatan pertama sampai dengan Desember 2021 ya. Misalkan kalian diangkat tahun berapa, ini juga disiapkan. Terus yang di poin 3 ini adalah bukti pembayaran honorarium dari awal pengangkatan sampai dengan Desember 2021. Jadi tentunya bukti-bukti pembayaran itu tentu disiapkan. Yang nomor 4
Di sini adalah mengisi daftar nama tenaga non ASN ya, format lampiran 2 dan riwayat kontrak kerja tenaga non ASN atau tenaga honorer kategori 2 format lampiran 2 ya. Format lampiran tersebut dapat di-download pada link sekian. Ini khusus untuk daerah Dinas Pendidikan Kota Palembang ya. Untuk daerah lain tentunya nanti juga ada informasi terbarunya. Atau mungkin kalau kalian lihat ya di sini di daerah Provinsi Jawa Timur ini juga persiapan ya. Di sini akan ada namanya sosialisasi pengisian data tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Yang mana di sini nanti akan ada informasi ya. Di sini seluruhnya ya, dari seluruh untuk PTT, PK ya, untuk GTT maupun PTT ini nanti diharapkan ya semuanya mengikuti webinar ya, mengikuti sosialisasi terkait dengan ini ya, dengan pengisian data tenaga non ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, yang berikutnya di sini tentu ada beberapa berkas yang perlu kalian siapkan ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama adalah ijazah terakhir ya. Jadi ingat ya, ini ijazah terakhir. Ijazah kalian itu terakhir apa? Yang kedua, tentunya ini SK pengangkatan ya. SK pengangkatan pertama sampai dengan Desember 2021. Mungkin yang SK-nya masih tercecer, yang masih terselip ya, bisa segera disiapkan. Yang berikutnya adalah bukti pembayaran honorarium ya, dari awal pengangkatan sampai dengan Desember 2021. Artinya kalian itu dihonor atau digaji dari dana apa? Apakah APBN, APBD ya, atau dana BOS atau BOP. Itu tentunya untuk bukti-bukti disiapkan mulai dari awal kalian mendapatkan honorarium itu. Nah, yang kedua, yang 4 ya, poin terakhir itu adalah mengisi daftar nama tenaga non ASN, tenaga honorer kategori 2 dan riwayat kontrak kerja tenaga non ASN. Nah, di sini formatnya sudah disediakan ya dari BKN. Tentunya nanti kita akan lihat lah, di sini ada surat edaran yang sudah kita share ya. Di sini ada pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang mana di sini juga ada lampirannya ya, ada lampiran 1 dan lampiran 2. Di sini untuk pengisiannya ya, di sini seperti ini. Di sini adalah daftar nama tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah ya. Yang mana di sini dia diminta mulai dari NIK ya, nomor KK, nomor peserta ya, status. Nah, di sini ada nama. Di sini jelas ya, di sini untuk tenaga X honorer kategori 2. Kalau misalkan Bapak Ibu belum masuk di sini, tentunya tidak perlu dimasukkan di kolom nomor peserta dan sebagainya. Terus di sini juga diminta untuk pendidikan terakhirnya ya. Pendidikan terakhir itu nanti yang diisi ya. Itu mulai dari ini ya, ada nama ya, ada pendidikan terakhir ya, ada nama, nomor ijazah, nama sekolah atau perguruan tinggi, tanggal lulus dan seterusnya. Terus di sini ada unit kerja ya, unit kerjanya di mana? Apakah misalkan di SMP ya, atau mungkin di dinas. Yang berikutnya di sini yang paling tentunya yang kalian harus siapkan itu adalah tanggal SK ya. Ini tanggal SK awal ya, tanggal awal kerjanya kapan. Terus ini ada tanggal akhir kerjanya kapan ya. Terus di dalam lampiran 2 ya, ini untuk riwayat kontrak kerja tenaga non ASN dan X tenaga honorer kategori 2. Di sini juga hampir sama teman-teman, tapi di sini ada nomor SK-nya ya. Di sini ada nomor SK, ada tanggal SK, terus di sini ada tanggal awal kerja. Ini harus disesuaikan sesuai dengan kalian kapan mendapatkan honorer ya, itu dari APBN atau dari APBD atau mungkin dari BOP ya, atau mungkin dari BOS. Itu sejak kapan ya, karena sesuai dengan edaran itu yang bisa masuk honorarium adalah yang mendapatkan dana APBN maupun dari APBD. Terus di sini juga ada instansi penempatan ya, ditempatkan di mana? Di sini ada unit kerja penempatan. Ini misalkan di SMP ya. Ini contohnya ada di SMP, ada di Dinas Pendidikan dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada nama jabatan ya. Di sini ada pengadministrasi umum ya. Di sini ada tata usaha ya, atau teman-teman tendik. Di sini ada lagi tata usaha ya. Di sini misalkan ada guru ya. Dan di sini sama. Misalkan di sini ada SMPN 3 Culengsi ya. Di sini untuk tenaga tata usaha juga masuk ke dalam masuk ke dalam pendataan ini ya. Terus yang berikutnya di sini ada pembayaran APBN ya. Pembayaran APBN tentunya di sini apakah kalian mendapatkan pembayaran dari APBD ataupun dari APBN ya. Nah, terus yang terakhir di sini ada contoh ya, misalkan untuk SK ini untuk dari Gubernur Jawa Timur ya. Di sini untuk tahun 2022 di sini ada honorarium ya, pegawai tidak tetap, yang mana di sini untuk GTT maupun PTT dia mendapatkan honorarium ya, sebagaimana dimaksud dia mendapatkan 900.000 ya. Memang di Provinsi Jawa Timur itu memang ada upaya ya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai tidak tetap ya, baik itu GTT maupun PTT.
Terus yang terakhir teman-teman di sini jelas ya, kalau di dalam formatnya ya, di sini di dalam formatnya tadi, di sini ada penanda tangannya ya. Di sini ada penanda tangannya siapa yang melakukan tanda tangan ya, siapa yang melakukan penanda tangan, apakah gubernur ya, apakah sekretaris daerah. Jadi teman-teman harus melihat ya di sini untuk honornya itu siapa yang melakukan tanda tangan ya. Misalkan kita kasih contoh untuk ini tadi. Yang melakukan tanda tangan ya di sini ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Februari 2022. Di sini ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur, yang mana ini adalah untuk SK PBD. Jadi untuk GTT maupun PTT di Provinsi Jawa Timur ini memang mendapatkan Honda ya, atau honor daerah dari Provinsi Jawa Timur. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.